dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021. Ya, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ketekunan. Kita sudah sampai pada ketekunan yang ke-9, yaitu tekun dalam menuruti perintah Allah. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Maha Baik, berikanlah firman-Mu kepada kami Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu hidup kami kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapilah ya Tuhan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat-Mu agar sungguh apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penuntun bagi kami semua yang mendengarkan. Dan nama Tuhan Yesus makin dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita buka Alkitab kita ya. Wahyu pasal 14 ayat 12. Inilah ketekunan yang ke-9.
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Jadi di sini saudara-saudara, kita diminta sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan untuk selalu tekun menuruti perintah Allah. Turuti perintah Allah, turuti perintah Allah, saudara-saudara sekalian. Ya. Kemarin kita sudah baca ayatnya, bukan? Bahwa bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tidak. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Oke, sekarang kita mau lihat ayat-ayat yang lain mengenai orang yang melakukan kehendak Tuhan itu bagaimana jadinya ya. Mari kita lihat saudara-saudara. Kita buka Alkitab kita saudara sekalian. Di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 48 sampai 50. Injil Matius pasal 12, atau lebih bagus kita mulai baca ayat 47 ya. Matius 12 ayat 47 sampai 50. Begini firman Tuhan. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ayat 48, tetapi Yesus menjawab kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sekali waktu saudara-saudara, ada orang yang menyampaikan kepada Yesus bahwa ibunya Yesus yaitu Maria dan saudara-saudaranya Yesus itu ada di luar, berusaha mencari Yesus dan menemui Yesus. Ya. Kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu Yesus berkata lagi sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Maksudnya bagaimana ini saudara-saudara? Nah, Yesus terangkan lagi di ayat 50. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Saudara mengerti maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Maksudnya begini saudara-saudara. Benar, Tuhan Yesus punya ibu, yaitu Maria yang melahirkan Yesus. Nah, kita tahu bahwa Maria itu adalah yang dipercayakan Allah untuk melahirkan Yesus. Dan Yesus sebetulnya bukan anak Maria, ya. Hanya Maria itu dipinjam saja kandungannya oleh Allah untuk dapat melahirkan Yesus. Kemudian setelah Yesus lahir, barulah Maria dan Yusuf punya anak-anak yang lain. Saudara pernah mendengar saudara-saudara Yesus, yaitu yang dilahirkan oleh Maria dan Yusuf? Jadi Maria dan Yusuf setelah melahirkan Yesus, saya ulangi ya, Maria dan Yusuf setelah melahirkan Yesus, maka mereka melahirkan lagi anak-anak yang lain. Pernah tahu siapa namanya? Saya beritahu ya, saudara-saudara, mari kita lihat ayatnya. Yaitu yang terdapat dalam Markus 6 ayat 3, saudara-saudara. Markus 6 ayat 3, ya, begini. Bukankah ia ini tukang kayu?
anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Oh. Jadi saudara, Tuhan Yesus setelah dilahirkan oleh Maria, maka Maria dan Yusuf punya anak-anak lagi yang lain. Namanya 1. Yakobus, 2. Yoses, 3. Yudas, 4. Simon. Tambah lagi ada anak-anak perempuan. Hanya tidak ditulis namanya di sini. Siapa anak-anak perempuan Maria dan Yusuf? Jadi Maria dan Yusuf punya anak cukup banyak, saudara-saudara. Tapi anak sulung mereka adalah Yesus. Tapi tentu saja seperti kita tahu, Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf. Sedangkan Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon itu benar-benar anak Maria dan Yusuf. Mengerti ya, saudara-saudara? Nah, orang yang menyampaikan berita kepada Yesus itu memberitahu bahwa itu loh Maria bersama Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan mungkin juga anak-anak yang perempuannya, ya, sedang mencari Yesus. Jadi jelas yang dimaksud di sini adalah keluarga Yesus. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada pembawa berita itu bahwa saudaranya Yesus bukan hanya mereka. Mereka adalah saudara kandung yang sama-sama dilahirkan oleh Maria. Tapi ada saudara-saudara yang lain dari Yesus yang tidak dilahirkan oleh Maria. Siapa itu? Yaitu yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi kalau saudara dan saya saat ini melakukan kehendak Bapa di sorga, tekun melakukan perintah Allah, maka kita ini adalah saudaranya Yesus. Saudaranya Yesus. Dengan demikian, kita merupakan keluarga besar dari Bapa di sorga. Ya, kita ini keluarga besar dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bersaudara dekat dengan Yesus. Dan kalau saudara-saudara seorang perempuan, ya saudara adalah saudara perempuannya Tuhan Yesus. Kalau saudara laki-laki, saudara adalah saudara laki-lakinya Tuhan Yesus. Ya. Dan kalau ada di antara saudara seorang perempuan yang sudah tua, tapi saudara-saudara melakukan kehendak Tuhan, maka saudara-saudara seperti ibunya Tuhan Yesus. Jadi betul-betul kita ini keluarga besar kerajaan Allah, di mana di dalamnya ada Tuhan Yesus yang adalah saudara kita. Jadi saudara, status kita tuh luar biasa nih. Ya, sekali lagi termasuk dalam keluarga besar kerajaan Allah. Berarti orang yang tidak melakukan kehendak Allah, dia bukan anggota keluarga besar kerajaan Allah. Bisa mengerti saudara-saudara? Siapa yang melawan Tuhan, siapa yang bertentangan hidupnya dengan firman Tuhan, dia bukan saudara-saudaranya Yesus. Dia bukan keluarganya Yesus. Ya, saudara-saudara. Nah, coba sekarang kita renungkan hal ini. Kalau saudara punya adik, punya kakak, punya keluarga, ya, lalu mereka ada di dalam keadaan yang susah. Sementara saudara punya teman, punya kenalan, juga sama-sama susah. Kira-kira saudara-saudara, siapa yang lebih diutamakan untuk saudara tolong? Apakah keluarga sendiri? Apakah orang lain? Coba perhatikan. Atau coba renungkan. Jelaslah, normalnya adalah saudara yang nomor satu ditolong haruslah keluarga kita sendiri. Entah itu kakak kita, atau adik kita, atau mungkin sepupu kita, atau famili kita yang masih ada hubungan
hubungan darah atau pertalian persaudaraan. Demikian juga saudara-saudara dengan Yesus. Karena kita adalah keluarganya Yesus, otomatis Tuhan akan mengutamakan kita di dalam menolong kita. Jadi Tuhan akan mengistimewakan saudara dan saya. Ya. Nah, itu sebabnya seringkali saya katakan kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, kesukaran, persoalan, kebingungan, ya, jalan buntu dan sebagainya. Nah, solusinya apa, Saudara? Lakukan saja kehendak Tuhan. Turuti perintah Allah dengan tekun. Nah, nanti saudara kita sebagai keluarganya Yesus, Tuhan akan menolong kita. Itu pasti. Kita bukan orang lain buat Tuhan Yesus. Kita nih saudara dekat. Ya. Saudara dekatnya Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, status kita nih banyak di hadapan Tuhan ya. Kita disebut anak Tuhan Yesus. Iya betul. Kita disebut umatnya. Iya betul. Kita disebut pengikutnya, iya betul. Kita disebut gerejanya, iya betul. Kita disebut mempelainya, iya betul. Tapi kita juga disebut keluarganya Yesus. Kalau kita melakukan perintah Allah dengan tekun. Jadi sekali lagi saudara, kita tahu sekarang solusi menghadapi persoalan. Solusi menghadapi kesulitan hidup. Tekunlah melakukan perintah Allah. Itu saudara. Solusinya itu. Ya, kalau Bapak Ibu melakukan perintah Allah, Tuhan pasti tolong. Pasti. Pasti Tuhan tolong. Saudara tidak minta tolong saja, Tuhan akan tolong. Ya, sungguh saudara. Kalau kita tekun melakukan perintah Allah. Tidak minta tolong saja ditolong. Saudara tidak minta berkat saja, Tuhan kasih berkat. Sungguh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saudara ada dalam perhatian Tuhan. Oleh sebab, saudara-saudara, kita ini tekun melakukan perintah Allah. Ya, makanya penting melakukan perintah Allah itu, saudara-saudara. Ya. Ada banyak orang, saudara, kalau ada masalah, ada kesulitan. Wah, berusaha dengan kekuatan sendiri. Ya, dengan pikiran sendiri. Makanya jadi bingung. Nggak ketemu jalannya. Malah tambah stres. Ada lagi, saudara-saudara, orang kalau sedang menghadapi masalah larinya ke dukun, ke orang pintar. Wah, itu salah besar, saudara. Ada lagi saudara, orang kalau menghadapi masalah yang minum minuman keras katanya supaya tidak terpikir masalahnya. Itu salah besar, saudara. Ada lagi yang pakai narkoba. Itu salah besar, saudara sekalian. Bukan itu solusi menghadapi masalah. Bukan. Ya, ketahuilah Bapak Ibu, solusi menghadapi masalah adalah tekunlah melakukan perintah Allah. Itu. Dengan kita melakukan perintah Allah, status kita adalah saudara dekat Yesus, pasti Tuhan Yesus akan tolong kita. Pasti. Nah, yang jadi permasalahan, saudara-saudara, sudahkah kita tekun melakukan perintah Allah? Atau yang kita lakukan adalah kehendak diri sendiri? Yang kita lakukan adalah perintah iblis? Yang kita lakukan adalah perintah dunia? Yang kita lakukan adalah perintah daging, hawa nafsu kita sendiri? Coba renungkan. Kita belajar ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Sekarang dan seterusnya, lakukan perintah Allah dengan tekun. Ya percaya saudara, masalah kita pasti dibereskan Tuhan. Segala kebutuhan kita pasti Tuhan akan sediakan. Ya Bapak Ibu. Jalan buntu yang kita hadapi Tuhan akan bukakan. Kebingungan-kebingungan yang kita hadapi nanti Tuhan akan bereskan satu persatu. Bapak Ibu ada masalah, saya juga ada masalah. Semua kita ada masalah. Tapi kalau kita tahu solusinya, tenang. Tuhan akan tolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tadi kita sudah nyanyikan, bukan? Pertolonganmu begitu ajaib. Ya. Pertolongan Tuhan Yesus itu begitu ajaib, saudara-saudara. Terus kalimat dari lagu tadi mengatakan, hatiku tenang, berada dekatmu. Ya, orang yang tekun melakukan kehendak Bapa, orang yang tekun melaksanakan perintah Allah,
itu pasti dekat dengan Tuhan. Nah, kalau orang dekat dengan Tuhan, tenang hatinya, damai hatinya. Maka datanglah pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu ajaib. Datanglah berkat Tuhan atas diri kita. Dan berkat Tuhan itu juga ajaib caranya. Kita terkagum-kagum, saudara, melihat Tuhan menolong kita. Kita akan terkagum-kagum melihat cara Tuhan menangani persoalan kita. Sungguh, saudara. Ya, jadi jangan takut menghadapi kesulitan, kesukaran. Asal saja kita tekun melaksanakan perintah Allah. Nah, ini sayangnya saudara-saudara, banyak orang Kristen itu tidak melakukan perintah Allah. Tidak tekun melakukan perintah Allah. Yang dilakukan itu adalah kehendak dirinya sendiri, kehendak dagingnya sendiri. Yang dilakukan itu maunya dunia. Yang dilakukan itu maunya iblis. Waduh, saudara, ini yang membuat kita ini celaka, saudara. Mulai hari ini dan seterusnya. Ayo, saudara, bertekad. Turuti perintah Allah. Maka Tuhan tidak akan tinggal diam melihat saudara susah. Karena dia adalah saudara dekat kita. Dia tidak akan diam, saudara-saudara, melihat saudara menderita. Dia akan segera turun tangan, menolong kita, menyelesaikan masalah kita dengan caranya yang ajaib. Dan Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Menolong saudara dan saya sebagai saudara-saudaranya Yesus. Karena kita tekun melakukan perintah Allah. Haleluya, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya tidak mau panjangkan renungan ini. Cukup sampai di sini saja. Kiranya ini membekali kita hari ini ya. Dari pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kemanapun kita pergi, saudara-saudara, ayo Bapak Ibu, lakukanlah perintah Allah. Dan lakukan perintah Allah itu harus dengan tekun. Sampai kapan? Sampai nafas yang terakhir. Dijamin orang yang melakukan kehendak Allah itu pasti bahagia hidupnya. Sungguh, saudara-saudara. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Mau cari kebahagiaan di mana, saudara-saudara, di dalam dunia ini? Nggak ada. Kebahagiaan yang sebenarnya kita akan temui di dalam ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Jangan takut hadapi apapun juga, saudara. Jangan takut menghadapi persoalan yang rumit seperti apapun juga. Lakukan saja perintah Allah. Apa yang Tuhan mau, lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki, lakukan. Ya, Maria berkata kepada pelayan-pelayan yang ada pada saat pesta perjamuan kawin di Kana. Sudah bisa baca dalam Yohanes pasal 2. Apa kata Maria? Lakukan saja apa yang Yesus perintahkan kepadamu. Itu solusi. Dan betul, ketika pelayan-pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus, Yesus memerintahkan apa? Isi itu 6 buyung itu penuh dengan air. Mereka lakukan. Maka saudara, itu buyung-buyung yang penuh dengan air Tuhan ubah menjadi anggur yang kualitasnya lebih baik daripada anggur yang disajikan oleh pemimpin pesta pernikahan pada waktu itu. Wah, jadi saudara, ketaatan itu atau melakukan perintah Allah itu mendatangkan mujizat, mendatangkan pertolongan, mendatangkan berkat, mendatangkan hal-hal yang indah dalam hidup ini, saudara sekalian. Tapi kalau kita tidak melakukan perintah Allah, saudara-saudara, yang terjadi adalah hancur hidup kita, saudara. Sungguh, berantakan hidup kita. Tidak akan bahagia hidup kita. Ya, oke, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita di pagi hari ini. Saya ingin menyanyikan pujian sebelum kita tutup di dalam doa ya. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan.
dan ku tenang di dalam caramu. Kalau kita tekun melakukan perintah Allah, nanti Tuhan dengan caranya yang ajaib itu akan menolong kita, sehingga kita terkagum-kagum kepadanya. Ingat saudara-saudara, tidak ada penyakit yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Tidak ada kebutuhan yang Tuhan tidak bisa sediakan. Tidak ada jalan buntu yang Tuhan tidak bisa bukakan jalannya. Segala sesuatu Tuhan bisa lakukan, sebab Dia Maha Kuasa. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami petunjuk bagaimana kami hidup bahagia dan selalu berkemenangan di dalam Engkau. Itu tekun melakukan perintah-perintah Allah. Roh Kudus mampukan kami untuk menjalankannya dan melaksanakannya ya Tuhan. Karena kami ingin bukan hanya kami ini menjadi pendengar saja, tapi juga lebih daripada itu menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, biar kami tekun melakukan perintah Allah sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji-Mu bahwa kami adalah saudaramu, kami adalah umat-Mu, kami adalah anak-Mu, kami adalah hamba-Mu, kami adalah umat ketebusan-Mu, kami adalah pengikut-Mu, kami adalah kekasih-Mu ya Tuhan, bahkan kami adalah mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan perjalanan hidup kami dalam tangan-Mu. Pagi, siang, sore, malam, dimanapun kami berada, kami selalu bersama-sama dengan Tuhan. Mampukan kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Itulah saudara-saudara renungan kita di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi semua saudara dimanapun saudara-saudara berada. Ya, baik, nanti kita jumpa lagi malam nanti pukul 22 ya. Saya berharap Bapak Ibu akan terus mengikuti renungan ini karena renungan ini disampaikan secara bersambung ya. Nah, sebelum berpisah saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan saudara di pagi hari ini ya, yaitu Ibu Awan, Pak Dedi, Ibu Siska, Pak Hanpi, Ibu Esther Sunjaya, kemudian Ibu Melva dan Kairos Napitupulu, kemudian Ibu Susan dan Pak Guan, kemudian Saudara Eri Kurniawan, Ibu Priscilia Raharjo di Jakarta, Ibu Lili Acil di Surabaya, Ibu Jen Sahu Silawane di negeri Belanda, kemudian Bapak Andi Gunawan. Apa kabar Pak Andi Gunawan? Tuhan memberkati ya. Terima kasih sudah bergabung. Salam untuk keluarga. Berikutnya Ibu Lanti Haryanti, lalu Ibu Ruth Naftali, dan Bapak Asun Susanto. Terima kasih kebersamanya Pak Asun ya. Demikian juga Ibu Ica Stefani. Nah, terima kasih Ibu Ica. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Siska Cencen, Ibu Siska dan Pak Untung, maksud saya Pak Untung ya. Baik, berikutnya
Terima kasih juga saya ucapkan untuk Pak Daniel Saputra. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini ya. Tuhan memberkati. Berikutnya terima kasih juga saya ucapkan untuk maaf saya lihat dulu ya Bapak Ibu. Untuk Ibu Filipi France bersama Bapak Dede Yudi ya. Terima kasih. Kemudian Ibu Lanti Haryanti. Terima kasih Ibu Lanti. Tuhan memberkati. Baik saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita. Sekali lagi kita jumpa pukul 22. Selamat berhari Selasa, selamat beraktivitas, selamat bekerja, sukses untuk semua saudara-saudara. Jangan lupa Bapak Ibu, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.